AR VR ini sebetulnya saat ini banyak sih digunakan ya, baik itu di dunia pendidikan, dunia kesehatan, militer ya. Oke bro, yang di rumah kembali lagi nih channel broadcastnya Brownies We Met Here. Di frame-nya agak berubah ya. Tadi Mas Aji dari tim Siamolek, sekarang sudah ada siswa dari SMK Medland nih. Boleh dikenalin dulu siapa namanya? Hai, saya Hasbi Holik Abdullah dari kelas 12 MM. 12 MM. Oke, berarti masih aktif di sekolah ya? Iya. Mengikuti kegiatan ini berarti 3 hari kemarin? Iya, dari 3 hari kemarin. Oke, sebelum berbicara tentang course yang lagi dijalani nih, kenapa sih milih SMK Medland? Karena ya awalnya kan masih nyari-nyari sekolah lain gitu, bingung gitu. Direkomendasiin sama mama nih, karena mama dapat brosurnya kan, lihat-lihat. Ya sekalian aku waktu itu cerita-cerita, kamu tuh mau kemana sih habis SMP ini, mau ngambil apa gitu kan. Minatnya di bidang apa? Iya, minatnya di bidang apa. Ya kebetulan minatnya di bidang fotografi gitu, sama videografi gitu. Ternyata di sekolah ini ada kan. Jadi ya masuk di sini. Ya di sini pas udah masuk juga enak fasilitasnya. Ya fasilitasnya enak juga. Kelasnya juga bersih, rapi. Terus guru-gurunya juga asik kok, asik. Terus ganteng-ganteng kayak Mister juga, ganteng wis ya. Nggak ada receh. Jadi belajarnya asik karena dengan fasilitas yang mumpuni, udah gitu dengan staf pengajarnya pun yang memang tidak semencekam itu ya Pak. Jadi kayak lebih coaching gitu ya, nggak menggurui gitu ya. Enak deh pokoknya. Makanya sekolah sini enak. Tuh, Bro Enesis yang masih bingung-bingung nih, mungkin ada saudaranya atau adanya yang nyari, datang ke SMK Medland. Masuk ke teknologi kreatif. Iya. Dan juga masuk perhotelan. Masuk multimedia. Multimedia, oke. Media. Oke, selama ini kan lagi ada pembelajaran nih. Kali ini lagi ada pembelajaran tentang AR VR. Dan 3 hari belakangan ini sudah mulai di uji cobakan implementasinya ya Pak. Nah, menurut kamu nih, selama mengikuti course yang sedang berjalan, gimana sih pendapat kamu? Ya, pendapat saya sih asik ya, karena ini hari terakhir, hari ketiga, jadi rasanya pengen ada lagi gitu pelatihan ini gitu terus-terusan. Pokoknya dari hari pertama tuh awalnya kan kayak ini pelatihan apa gitu, kayak masih ngawang-ngawang gitu ya, tentang apa gitu. Ini enak gak sih AR VR-nya itu? Ternyata pas sudah dicoba hari pertama tuh enak gitu, asik. Dari gitu. tim Siamoleknya ya, tim Siamoleknya juga asik-asik gitu. juga, membantu juga. Dari hari pertama kan kita ngebuat sketsa gitu, skrip gitu, konsep gitu. Terus habis itu langsung pembuatan modeling gitu. Terus baru meranjak hari kedua tuh pembuatan udah masuk Unity gitu Pak. Jadi kayak main model-modelnya gitu, terus digerakin, terus dimasukin dalam apa tuh yang kartu itu barcode gitu. Terus ntar di scan ke kamera keluar objeknya gitu. Dari uji coba itu berarti ya? Iya. Sebelumnya sih memang sudah familiar dengan istilah AR VR atau pada saat mau ikut course ini baru belajar? Awalnya sih sudah, dulu kan pernah ikut lomba juga karena COVID ini ya, jadi ya buyar gitu. Kegiatannya tidak berjalan? Iya, kegiatannya tidak berjalan. Ya awalnya kan cuma tahu sedikit gitu, kayak memodelingkan gitu. Tapi kalau buat ngakses ke AR-nya itu belum tahu dari Unity-nya gitu. Sekarang alhamdulillah lumayan tahu. Dan memang di kurikulum pembelajaran memang sudah ada pengenalan tentang AR VR ini ya Pak? Sudah mulai diajarkan. Jadi pada saat ada course ini, jadi tinggal ngikutin aja nih gitu kan? Iya. Oke. Dari hari pertama kegiatannya apa tadi? Kan lebih ke rancangan dulu awal sama pembuatan sketsanya gitu dari pen 3D. Terus habis itu kita hari keduanya itu kayak buat modelingnya gitu sambil dianimasiin gitu. Terus nanti masukin ke barcode. Terus habis itu jadi itunya dari kamera yang kita scan itu terlihat muncul objeknya gitu, 3D-nya. Terus hari ketiganya tadi kayak pemfinishan kayak misalkan kita dari 3D-nya itu masuk ke dalam sebuah aplikasi, kita bikin aplikasi gitu tadi. Oh, aplikasi. Kalau misalnya AR VR ini produk jadinya itu seperti apa sih Pak? Yang siap scan atau bagaimana tuh?
Ya, AR VR ini sebetulnya saat ini banyak sih digunakan ya, baik itu di dunia pendidikan, dunia kesehatan, militer, ya, pariwisata juga sekarang. pariwisata betul. Jadi sebetulnya manfaatnya banyak banget. Di antaranya mungkin kalau untuk mengetahui tentang ya kalau di dokter kandungan lah katakanlah gitu ya, untuk mengetahui tentang isi dalam sebuah Perut ibu. ibu itu termasuk ya Pak? Ya, itu bisa juga dibuatkan AR-nya seperti itu, buatkan apa namanya, simulasi AR-nya. Jadi penerapan teknologi AR VR ini bukan hanya di dunia teknologi saja, tapi di berbagai aspek gitu ya Pak, mulai dari kesehatan, militer, pariwisata, Betul. bahkan kegiatan-kegiatan lain kayak seperti pemerintahan juga pasti ada ya Pak, yang Pasti pengen ada, tahu ya. secara singkat cakupan sebuah instansi, tapi tidak perlu datang ke instansi tersebut begitu Betul, ya Pak? untuk mengetahuinya, betul. Oke. Ya, mudah-mudahan sih di SMK Medline ini kita akan coba kembangkan khususnya di teknologi kreatif. Kita akan kembangkan AR maupun VR-nya gitu ya. Karena memang peluang untuk teknologi AR dan VR ke masa depannya sangat bagus. Jadi kita akan berikan kepada anak-anak siswa khususnya yang berminat untuk menguasai VR atau AR, itu kita akan fasilitasi. Oke, berarti memang sekolah sangat mendukung ya Pak nih kegiatan project AR VR ini, bukan hanya dari segi pembelajaran tapi implementasi dan produk hasil akhirnya begitu ya Pak? Betul. Luar biasa. Kalau misalnya dari segi rancangannya nih Pak, kalau untuk durasi dari mulai proses tahapan perancangan sampai hasil akhir itu memakan waktu berapa lama tuh Pak? Projectnya biasa? Pembuatan satu produk AR kalau sempurna ya, mungkin kalau sempurna dan sangat kompleks objeknya, saya kira sih mungkin bisa sampai 2 atau 3 bulan ya, sampai bisa dinikmati oleh umum gitu oleh ya, Pak? umum gitu ya. Itu juga mungkin ya 2 sampai 3 bulan baru bisa membuat satu produk yang sempurna, yang kompleks dan siap dinikmati oleh masyarakat, seperti itu. Oke, Itu dengan catatan sudah menguasai ya itu ya. sudah advance skillnya Sudah Pak, advance. bukan yang baru beginner berarti ya Pak? Iya, betul. Oke, berarti siswa SMK Medan mulai diajarkan itu mulai dari tahap basic, paling basic dulu ya Pak? Betul. Kalau yang ada siswa ikut kegiatan perlombaan itu yang dilombakan kegiatan perancangannya atau hasil akhirnya yang ditunjukkan Pak? Sampai jadi produk. Sampai jadi produk? Ya, sampai jadi produk. Jadi biasanya kalau ikut lomba seperti kemarin di si Creative Camp, itu kan waktunya 2 bulan ya, waktunya 2 bulan dari mulai materi pertama, kedua, ketiga sampai ke sekian. Proses penjuriannya berarti hasil produknya itu? Betul, nanti ada waktu 1 bulan untuk pembuatan produk. Jadi total itu kurang lebih 3 bulan si siswa itu dari mulai pembelajaran sampai jadi produk. Prosesnya memang cukup panjang karena memang detailnya banyak yang mesti dipikirkan gitu ya Pak? Betul. Nah kalau untuk AR sendiri kan tadi berkaitan dengan gambar nih Pak, Ya. Bisa disisipkan suara nggak sih Pak kalau misalnya selain visual? Tadi yang disampaikan oleh Mas Aji ya, jadi objek yang bisa dimunculkan atau direalitaskan itu dinyatakan dengan AR ini tidak hanya objek berbentuk benda gitu ya, tapi bisa video ataupun suara. Oh ya, berarti sangat memungkinkan kalau misalnya ditambah efek, ditambah suara-suara background gitu, memang seperti itu tampilannya gitu ya Pak? Betul, bisa. Oke. Kalau Hasbi tadi sampai mana nih kegiatan yang tadi dilakukan? Udah sampai tahap mana? Tadi udah sampai tahap bikinan, pokoknya yang tadi kita scan itu bisa masuk ke dalam, muncul gitu ya? Muncul, kita tadi kayak buat aplikasinya gitu dulu, terus habis itu baru masuk ke aplikasinya gitu. Ya kalau nggak salah tadi sampai antar muka aplikasi ya, sampai bikin antar mukanya gitu, jadi ada tombol play, tampilan menu gitu. Oh, tampilan menu. Tampilan menunya. Sejauh ini ikut course-nya ada kesulitan nggak? Menurut saya nggak ada sih, paling cuma kayak misalkan ada kendala di sayanya, kayak misalkan laptop error gitu. Oh, lebih ke teknisnya berarti teknisnya aja, terus ntar kita reverse ulang, lanjutin lagi, itu udah berjalan lagi. Berarti sejauh ini memang masih bisa diikuti dan tidak sesulit yang dibayangkan gitu. Iya, nggak sulit-sulit banget, asik malah, mau Asik. nambah lagi. Karena kaitannya dengan visual jadi nggak boring gitu ya Pak? Karena memang dia hobi juga kan ya, senang Iya. juga ya, karena kan main kamera juga gitu. Oh iya, ada kegiatan ngambil gambarnya kan berarti ya Pak? Nggak, maksudnya di aplikasinya ada
ada kamera juga ya, Iya, Bu, ya? iya dari kan misalkan kamera laptop gitu. Ntar misalkan ada nih ini maaf ya. Ini tuh ada barcode-nya gitu loh. Nah, ini misalnya ini barcode-nya. Terus habis itu ntar diginiin gitu. Oh, langsung ngedetect. Langsung ngedetect dari kameranya gitu. Oh, jadi sistemnya kayak barcode yang seperti di supermarket gitu ya, Pak? Iya, Kalau betul. di supermarket kan mungkin tampilnya harga tuh kan. Data harga. Kalau misal di AR VR ini bukan cuma tampilan angka tapi visual bentuk. Bisa, iya bisa bentuk objek nyata ya. Objek nyata. Misalkan objek apa namanya? Objek binatang ya persis seperti binatang. Oh, I see. Berarti visualnya lebih kompleks ya, Pak? Iya, kompleks. Wah, menarik sekali nih Bro di rumah. Kalau misalnya untuk kegiatan ini kira-kira akan berlangsung berapa lama tuh, Pak? Kegiatan yang dari tim Seamolek. Ya. Kegiatan ini kalau tidak salah tatap mukanya 3 hari ya. Sudah terakhir hari ini, kemudian akan dilanjutkan dengan 4 kali pertemuan daring. Oh, masih ada daring, oke. Ya, 4 kali pertemuan daring. Setelah 4 kali pertemuan daring baru anak-anak nih peserta pelatihan diberi waktu 1 bulan untuk membuat produk. Oh, jadi setelah ada kegiatan tatap muka dan online course-nya, lalu di akhir itu ada produk yang akan dihasilkan begitu ya? Ya, kalau misalkan bisa sampai bisa menghasilkan 1 produk, anak-anak nanti bisa dapat sertifikat dari Simolek. Dengan catatan produknya harus ada gitu ya, Pak? Harus jadi gitu. Harus jadi dan siap untuk dinikmati gitu Betul, ya? betul. Oke, berarti untuk siswa-siswa ini memang genjot untuk menyelesaikan tugasnya dulu ya, Pak, Ya, sebelum mendapatkan harus sertifikat. selesai. Satu tim itu ada 4 orang ya. Oh, jadi dibaginya per tim gitu ya, Pak? Betul, karena Satu tim ada 4 orang. kompleksnya Oh, pekerjaan. oke. Dan untuk Hasbi gimana nih? Kira-kira bisa nggak nyelesain 1 bulan? Insya Allah pasti bisa dong. Harus bisa dong ya. Iya. Demi sertifikat nih dari Ya, tim betul. Seamolek. Betul. Oke, mungkin terakhir nih Pak, kesan dan pesan untuk Bro Enesis di rumah mungkin yang sudah masuk ke jurusan teknologi kreatif ataupun yang belum masuk ke SMK Medland yang akan memilih, bingung nih Pak tentang teknologi itu seperti apa? Boleh disampaikan mungkin? Oh iya, terima kasih untuk siswa-siswi SMK Medland yang saat ini ada di bidang teknologi kreatif. Kalian tidak salah pilih bidang ya, karena memang saat ini peluang dalam bidang teknologi kreatif atau industri kreatif itu sangat besar sekali. Nah, oleh karena itu mari kita tingkatkan kemampuan kalian ya, sesuai dengan passion kalian masing-masing. Dan untuk siswa-siswi yang belum masuk ke SMK Medland, kita nih dari teknologi kreatif mengundang untuk bisa bergabung dengan kami di teknologi kreatif SMK Medland. Kami akan berusaha memberikan pembelajaran maupun fasilitas semaksimal mungkin kepada kalian, dengan harapan kita atau kami bisa mencetak putra-putri yang memiliki kompetensi yang sangat tinggi di bidangnya, seperti itu, Bro. Oke, berarti ini untuk undangan buat yang belum gabung untuk tahun ajaran 2021. 2022. Oke, berarti sudah bisa daftar ya Pak, yang kalau mau daftar? Ya, sudah bisa dibuka pendaftaran. Saat ini sedang gelombang 1. Gelombang 1 ada diskon 1 juta ya. Wah, Silakan luar biasa mendaftar di gelombang 1. cepet-cepet nih ya Pak. Pendaftaran secara online bisa di alamat bit.ly/ppdb SMK Medland. Oke, bisa diakses tuh Bro Enesis di rumah. Jadi bisa. sudah mulai bisa di daftar ya Pak, dengan catatan ada diskon 1 juta rupiah Untuk gelombang 1. gelombang pertama Ya. ini. Oke, buat Hasbi nih, pesannya buat teman-teman seumuran nih yang lagi berkutat dengan dunia teknologi atau mungkin adik-adik kelas yang mau gabung dengan kelas teknologi, apa nih pesannya? Pesannya ya buat kalian adik-adik SMP yang masih bingung nih mau sekolah apa, mending join sama kita di teknologi apa ya? Teknologi kreatif di SMK Medland. Segera daftarkan jurusan kalian di multimedia. Kebetulan kelas saya multimedia gitu kan. Ya pokoknya cepet-cepet daftar deh, karena ada diskonnya juga ya Pak ya. Diskonnya juga lumayan kan.
potongan 1 juta. 1 juta. Lumayan. Pokoknya yang udah belajar enjoy dan have fun gitu Iya, have fun. Pokoknya itu aja sih pesan-pesannya. Oke, itu aja. Siap. Terima kasih banyak untuk Hasbi yang sudah Ya, sharing-sharing kegiatannya, sama-sama. dan juga Pak Roni juga terima kasih banyak sudah sharing ilmu dan juga preview nih tentang SMK Medland. Buat bro di rumah yang belum subscribe, jangan lupa ditekan tombol subscribe-nya, dan yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk stay tune di channel YouTube kita di Medland School Teacher dan juga podcast-podcast yang ada. See you in the next video. Jangan lupa di MN Multimedia. Jangan lupa.